I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Marta. Saya dari kelompok 10 akan membahas tentang Capital Asset Pricing Model. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian Capital Asset Pricing Model atau yang disebut dengan CAPM. Adalah model penilaian aktiva modal atau model penentuan harga aktiva yang dipergunakan untuk menentukan harga suatu kapital aset dengan mengingat karakteristik atau risiko aktiva tersebut. CAPM digunakan untuk mengukur risiko portofolio yang tidak efisien dalam pasar modal yang dinotasikan sebagai B, beta. Selanjutnya, istilah-istilah penting dalam CAPM. Yang pertama, risiko sistematis atau systematic risk. Risiko sistematis atau systematic risk adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan yang berhubungan dengan seluruh penggerakan pasar saham dan tidak dapat dihindari. Yang kedua, risiko tidak simetris adalah merupakan bagian dari risiko yang tidak umum dalam sebuah perusahaan yang dapat dipisahkan. Selanjutnya, risiko pasar. Sering disebut juga interest rate risk, nilai investasi yang akan menjadi turun ketika suku bunga meningkat mengakibatkan pemilik investasi mengalami capital loss. Adapun yang disebut dengan reinvestment risk adalah risiko yang disebabkan sebuah aset akan memiliki yield yang lebih sedikit pada beberapa waktu di masa yang akan. Selanjutnya, default risk. Default risk adalah risiko apabila penerbit aset gagal membayar bunga atau bahkan pokok aset. Selanjutnya, risiko inflasi atau inflation risk. Risiko inflasi adalah risiko menurunnya nilai real aset karena inflasi. Selanjutnya, risiko mata uang atau currency risk. Risiko mata uang adalah risiko menurunnya nilai aset karena penurunan nilai tukar mata uang yang dipakai oleh aset. Selanjutnya, risiko politik. Risiko politik adalah risiko menurunnya nilai aset karena perubahan dalam peraturan atau hukum karena perubahan kebijakan pemerintah atau perubahan penguasa. Selanjutnya, konsep beta. CAPM menjelaskan bahwa beta merupakan alat pengukur risiko yang relevan dan terdapat hubungan yang positif dan linear antara tingkat keuntungan yang diharapkan dengan beta. Jika kita ingin mengetahui sumbangan suatu saham terhadap risiko suatu portofolio yang didiversifikasi secara baik, tetapi kita mengukur risiko pasarnya dan ini membawa kita untuk mengukur kepekaan saham tersebut terhadap perubahan pasar. Kepekaan tingkat keuntungan terhadap perubahan pasar biasa disebut sebagai beta. Selanjutnya, estimasi beta. Dalam mengestimasi besarnya koefisien beta dapat digunakan market model. Pada market model tidak digunakan asumsi bahwa error term untuk setiap sekuritas tidak berkolerasi satu dengan lainnya. Persamaan market model bisa dituliskan juga seperti persamaan single index model, yakni sebagaimana teman-teman bisa lihat rumus yang ada di PowerPoint tersebut. Persamaan market model di atas bisa digunakan untuk mengestimasi return sekuritas. Hubungan antara beta dan CAPM. Yang pertama, kalau ada dua usulan investasi yang memberikan tingkat keuntungan yang sama, tetapi mempunyai risiko yang berbeda, maka investor yang rasional akan memilih investasi mempunyai risiko kecil. Selanjutnya, investor akan memasukkan faktor risiko atau beta ke dalam penilaian investasi. Selanjutnya, CAPM dipergunakan untuk menentukan beberapa R yang banyak layak untuk suatu investasi dengan mengingat risiko investasi tersebut. Selanjutnya, semakin besar dari beta dari suatu investasi, maka semakin besar pula tingkat return yang diharapkan dari investasi tersebut. Dalam kaitannya dengan hal ini, tiga orang yang masing-masing bernama Jack Traynor, William Sharpe, dan John Lintner pada pertengahan tahun 1960-an memformulasikan CAPM dan membuktikan bahwa security market line adalah linear sebagai
sebagai berikut. Premi risiko yang diharapkan sama dengan premi yang diharapkan untuk suatu saham untuk pasar X beta. Teman-teman bisa lihat rumus yang ada di PowerPoint tersebut. Formula tersebut menyatakan bahwa E atau R dari suatu saham sama dengan tingkat keuntungan bebas risiko ditambah dengan premi risiko. Semakin besar risiko saham tersebut, yaitu bertanya, maka semakin tinggi pula risiko yang diharapkan dari saham tersebut. Garis pasar modal terdiri dari portofolio efisien, merupakan kombinasi dari aset yang berisiko, aset yang bebas risiko. Merupakan portofolio yang terdiri dari aset yang berisiko atau disebut dengan portofolio pasar. Adapun titik RF merupakan pilihan aset yang bebas risiko. Kombinasi atau titik portofolio di sepanjang garis RF dikurang M ini selanjutnya merupakan portofolio yang efisien bagi investor. Yang kedua, slope CML akan cenderung positif karena adanya asumsi bahwa investor bersifat risk averse. Artinya investor hanya akan mau berinvestasi pada aset yang berisiko jika mendapatkan kompensasi berupa return harapan yang lebih tinggi. Dengan demikian, semakin besar risiko atau investasi, semakin besar pula return harapan yang lebih tinggi. Dengan demikian, semakin besar risiko suatu investasi, semakin besar pula return harapan. Berdasarkan data historis, adanya risiko akibat perbedaan return aktual dan return harapan akan bisa menyebabkan slope CML yang negatif. Slope negatif ini terjadi apabila tingkat return aktual portofolio yang lebih kecil dari tingkat keuntungan bebas risiko. Selanjutnya, garis pasar modal dapat digunakan untuk menentukan tingkat return harapan untuk setiap risiko portofolio yang berbeda. Itulah pemaparan materi dari saya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.